Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. 2 bulan kemudian, seorang tentara berbalut rompi hitam anti peluru berlambangkan militer tengah berjongkok mengendap-ngedap di balik roda tank tempur. Wajah paripurna ditutupi sebilah kain hitam hanya menampilkan kedua pasang mata teduhnya. Sebuah senapan SS-2 Pindan adalah salah satu senjata api paling mematikan di dunia kini bertengger menyilang di dada bidang sang ketua. Inilah dia dijuluki singa 9 nyawa, tak kenal kata takut, tak ada yang bisa membunuhnya kecuali malaikat pencabut nyawa. Kapten Al-Zaidan Perkasa, Kapten Pasukan Perdamaian Indonesia di perbatasan Lebanon. Lapor, Singa 1 kapal target kini sudah mendekati perbatasan, ganti. Bersiaplah, balas Zain melalui HT Army di genggaman tangannya. Kapal diduga mata-mata pembawa narkoba kini berlabuh tenang di perbatasan. Terlihat beberapa pria berjas hitam memasang muka santai melambaikan tangan dari kejauhan. Menggunakan teropong Zain dapat melihat di saku jas mereka begitu menonjol artinya masing-masing mereka mengantongi senjata api. Komandan, sepertinya mereka sudah tahu kita akan menangkap mereka. Ujar Wira bersiap dengan senapannya, diikuti aliansi pasukan kapal militer mereka. Zaidan menarik sudut bibirnya seolah merasa tertantang. Jangan terburu-buru, biarlah kita ikuti dulu permainan mereka. Zain memberikan kode kepada timnya menurunkan senapan mereka. Kapal tersebut semakin mendekat dan berpapasan dengan kapal militer. Seorang pria berkepala plontos dengan jas dan kacamata hitam memberikan senyum hangat kepada pasukan Zain. Salam hormat kepada aliansi perdamaian. Pria tersebut memberi hormat mengangkat telapak tangan rapat dan ditempatkan pada pelipisnya. Zain hanya tersenyum simpul di dalam kain penutup wajahnya, lalu mengerahkan pasukannya memeriksa seluruh muatan angkutan kapal tersebut. Kau terlalu terburu-buru komandan, ucap sang pria menghalau pasukan dengan mengkode anak buahnya. Minggirlah kau menghalau tugas kami. Teriak Wira hampir memukul anak buah yang mencegatnya namun Zain memberikan kode tetap tenang. Hey, calm down baby. Kapal ini hanya mengangkut sayuran dan pasokan bahan mentah, silakan diperiksa. Sang pria mempersilakan pasukan mengobrak-abrik kapal tersebut. Benar tidak ditemukan barang haram apapun, hanya tong berisi bahan mentah masakan. Wira yang merasa heran menatap Zain frustasi. Hahaha, sudah kubilangkan jangan terburu-buru. Pria tersebut membuka kacamata menyuging senyum ke arah Zain. Tunggu. Biar aku sendiri yang memeriksanya. Zain melompat ke arah kapal tersebut mulai menyusuri area kapal. Atensi telinga Zain yang begitu tajam mendengar suara ketukan dari bawah lambung kapal. Sepasang telinga Zain mendekat ke bawah lantai terdengar suara teriakan wanita. Kau menyembunyikan seseorang. Tidak ada mungkin suara tikus biasa. Kapal ini kan banyak makanan. Buka. Teriakan garang dari Zain. Apa? Sudahlah, hanya seorang. Pembicaraan terpotong. Wira menodongkan pistol ke pelipis pria tersebut. Sontak semua bawahnya tak tinggal diam. Mereka mengambil pistol dari saku jas lalu saling menodongkan pistol. Komandan perintahkan untuk membuka. Ucap Wira menekan pelipis sang pria dengan pistol. Jangan ada yang menembak. Kalian tahu hukumnya penggunaan senjata ilegal. Perintah Zain. Pintu bawah dibuka, terlihat seorang wanita setengah telanjang sedang digerayangi banyak pria. Lengannya terikat mengantung ke atas, mulut dan matanya ditutup kain. Terlihat bercak darah dan luka di sekejur tubuh wanita tersebut. Astagfirullahalazim, ampuni saya ya Allah. Zain mengusap kasar wajahnya. Mendengar suara pintu terbuka, wanita tersebut berjerit minta pertolongan. Tong, bebaskan saya mohon. Sakit Nafas wanita tersebut tersengal-sengal. Para pria yang sembari tadi menikmati aktivitas mesum tak sadar jika Zain mengambil acang-acang melayangkan hajaran bertubi-tubi ke arah mereka.
Zain menarik punggung baju mereka membogem satu persatu sang pria hingga terkulai lemas jatuh ke lantai. Wira yang mendengar suara gaduh sontak menyusul komandannya. Baf! Zain memukul wajah sang pria hingga jatuh tersungkur. Ini akibatnya sudah menyakiti seorang wanita. Krak! Zain menginjak kemaluan sang pria hingga berjerit histeris. Ini untuk kau yang berani merusak kehormatan seorang wanita, ucap dingin Zain sambil mengusap sudut bibirnya yang berdarah. Wira yang baru datang dikejutkan dengan penampakan di depannya di mana mayat sudah bergelimpangan mengenaskan. Zain segera melepaskan ikatan wanita tersebut memberikan kain hitam yang sembari menutup wajah Zain kemudian membalutkan pada tubuh telanjang sang wanita. Perlahan Zain melepaskan kain penutup di mata dan mulut sang wanita tersebut. Seperkian detik paras gadis tersebut membius tatapan Zain, bola mata zamrud, bibir tebal seranum ceri, alis yang menukik halus dan surai hitam bergelombang segelap malam. Nikmat mana yang dustakan Tuhan, guman Wira meneguk ludahnya. Wanita tersebut tersenyum haru lalu memeluk tubuh Zain spontan, sambil menangis terseduh-seduh. Tenanglah, kita akan segera keluar dari sini, ucap lembut Zain mengusap surai sang wanita. Kau mencari barang itu kan? Lihat dia menyimpannya di sana, tunjuk sang wanita pada tumpukan tong berisi sayur. Benar saja ketika Wira memeriksa di bawah sayur berisi banyak barang haram, ditemukan juga beberapa bahan pembuat peledak. Wira segera tenggelamkan kapal ini tangkap mereka yang terlibat. Zain dan Wira bergegas naik ke atas diikuti wanita tersebut di belakang punggung Zain. Baik komandan. Dor. Suara satu tembakan terdengar dari atas kapal membuat seisi kapal saling menarik pelatuk bersamaan. Baku tembak terjadi secara brutal. Dor, dor, dor. BRENGSEKK. Siapa yang menembak dasar bodoh? Teriak Zain mulai naik ke atas dengan posisi menelungkup mulai menembaki satu persatu musuh di depan. Sang wanita berteriak histeris menutup kedua telinganya dia tengkurap di bawah dekapan Zain. Wanita itu merasakan cairan darah turun dari pelipis Zain bahkan membasahi surainya. Manik zamrudnya menatap kagum pahatan wajah Zain dari dekat. Manik Zain melihat Wira yang tertuduk lemas meringkis kesakitan. Darah mengalir deras di lengan kirinya. Kini Wira tertembak. Wiraa. Ku perintahkan kau harus tetap hidup. Dengan mata sayu Wira tersenyum memberi hormat pada Zain. Banjingan. Teriak Zain melihat Wira dihantam tong baja oleh seorang pria sampai tak sadarkan diri. Zain merangkak mendekat ke arah Wira yang bersimbah darah. Lengan kekarnya mengangkat jangkar kapal seberat 200 kg menghatam kepala pria yang menyerang Wira tersebut hingga hancur lebur. Dor, dor. Baku tembak masih berjalan tanpa henti kini lantai kapal sudah bergenangan darah. Melihat rekannya mulai kewalahan, singa 9 nyawa kini dengan garang mengalau siapapun yang menembak pasukannya. Senapan milik ia tak henti-henti memuntahkan peluru. Stop di sana. Atau wanita ini menemui ajalnya, ujar seorang pria kepala pelontos menodongkan pistol menyandera sang wanita bermata zamrud membawa ke pinggir kapal siap membuangnya ke laut lepas. Saya, mohon tolong, saya tidak ingin mati. Mata zamrud itu kini menatap sendu Zain menangkupkan kedua tangannya menaruh harapan pada Zain. Aliansi perdamaian hentikan tembakan. Raung Zain menghentikan suara tembakan. Zain menarik sudut bibirnya sontak membuat sang pria heran mengerutkan dahinya. Kami tentara, rela mati untuk negara, lepaskan dia. Zain menjatuhkan senapannya dan mengangkat kedua tangannya di atas kepala. Sang pria kepala pelontos melepaskan wanita tersebut. Sang wanita berlari ke arah Zain namun belum sempat dia melangkah jauh. Kalau begitu matilah, pistol mengarah ke Zain pelatuk siap ditarik lalu seperkian detik. Dor, Kapten Al-Zaidan telah gugur. Teriak tentara lain sontak membuat baku tembak semakin brutal menghiasi langit senja di perbatasan Lebanon. Jeger, ZINN. Suara petir begitu menggelegar di tengah malam membangunkan Ahlia yang tertidur lelap bersamaan bulir keringat jagung membasahi pelipisnya. Hos, huf, tet.
Astagfirullah. Mimpi apa gue, serem banget. Ahli berusaha mengatur nafasnya yang tersendat, mengusap wajahnya gusar. Mimpi buruk Zain tertembak masih berputar-putar di kepala. Ya Allah, aku telah jatuh cinta dengan salah satu hambamu, tolong lindungin dia untukku, guman Ahli. Perlahan bulir bening berjatuhan ke pipi mulusnya. Jemari lentiknya mengambil ponsel dinakas membuka APK chat. Raut murung menghiasi wajahnya. Selama 2 bulan ini boro-boro balasan dari Zain yang ia dapatkan, bahkan pesan yang dikirimkan masih checklist 1 sampai sekarang. Kenapa sih Zain? Gak ada sinyal apa gimana, ucap Ahli frustasi melempar jauh HP-nya. Duh, masak Zain ketembak gara-gara ngelindungi cewek, sibal. Mana cantik lagi, matanya ijo, kayak bule. Apa ini pertanda kalau Zain udah punya cewek lain di perbatasan? Huah anjir, atit-ati dedek, hiks. Hiks. Ahli menangis sambil memeluk jaket loreng milik Zain lalu sesekali dipakai mengelap ingusnya yang meler. Jaket itulah yang tiap malam menemani tidur lelapnya. Gemuruh petir dan derasnya hujan seolah bertarung dengan tangis Ahlia. Kaki jenjangnya turun dari ranjang berjalan ke balkon kamar, membiarkan hujan menerpa tubuh ringkihnya. Hei langit, ayo kita taruhan siapa yang paling gila, deras hujanmu atau rasa rinduku. Ahlia berjerit memeluk tubuhnya. Cuaca dingin menusuk-nusuk tulang namun tak sepadan dari rindu yang menusuk hatinya. Kau selalu datang saat hujan kan Zain, aku mohon sekali saja, hiks. Dengan bibir bergetar Ahli mengadakan telapak tangannya berharap Zain ikut menadah di bawah seperti saat itu. Namun nihil. Sudah 1 jam di bawah hujan membuat pandangan Ahli mulai kabur. Seperkian detik semuanya menggelap bersamaan, tubuhnya ambruk membuat riuh gemercik air. Keesokan harinya, Medika Utama Hospital, Brak, Aus.Hes. Seorang wanita berambut pendek mengenakan sneli putih sengaja menabrak Ahli hingga tersungkur ke lantai. Ups, sorry sengaja, hahaha, lagian lemes banget jalannya. Senior Dora, apa matamu tak bekerja dengan baik, ha? Bentak Ahli. Pagi ini emosinya tak terkontrol bersamaan kepalanya yang pening akibat hujan semalam. Hahaha, aku hanya menyapamu sesama dokter magang, ada yang salah? Kau yang tak berniat menyapaku duluan. Wanita bernama Dora itu mengedikan bahunya tanpa dosa. Beginikah caramu menyapa, dasar gila? Umpat Ahli menepuk blus putihnya yang kotor akibat jatuh. Seekor anjing berani mengongong ke pemiliknya, ejek Dora. Anjing hewan yang pintar, dia akan bersikap sesuai ajaran majikannya, balas Ahli tak mau kalah sambil melemparkan tatapan nyalang. Banjingan, kau berani mengejekku. Aku tidak ingin berdebat denganmu, karena ayahku pernah bilang jika kau berdebat dengan orang tua dirimu sendiri akan menyesal. Sambil memijat pelipis Ahli berjalan meninggalkan Dora yang sibuk mengumpati dirinya. Hei brengsek, tunggu kau. Pagi ini Profesor Fahri akan melakukan operasi dengan kasus bedah jantung, oleh karena itu para dokter magang diberikan kesempatan untuk melihat dari kaca khusus yang akan menampikan bagaimana proses tindakan pembedahan berlangsung dan diperbolehkan setiap dokter untuk mencatatnya. Selamat pagi rekan dokter sekalian, selamat kalian telah menyelesaikan tahap awal internship selama 5 bulan, kinerja kalian patut diapresiasi, tutur Fahri tersenyum bangga. Prok, senyuman bangga terparti di wajah para dokter diringi sorak tepukan tangan. Hari ini karena kasus yang saya tangani luar biasa, saya akan memilih 2 pemagang yang dirasa kompeten untuk operasi kali ini. Yang pertama Dr. Dora Hanum. Si Dora su anjir, Una berbisik pada ketiga sahabat di sampingnya. Wakak pasti pasiennya kejang-kejang nanti, timpa Maxell. Yang kedua Dr. Grace Ahlia. Mendengar nama Ahli disebut membuat ketiga sahabatnya Muel, Maxell dan Una membulatkan mata bersamaan ke arahnya. Ais sibal. Ahli mengumpat lirih, pagi ini saja dia sudah kesal karena ulah wanita itu ditambah sekarang harus bekerja sama dalam operasi. Ayo semangat, persiapkan diri kalian, dimohon untuk kerjasama tim, ujar Prof. Fahri menepuk pundak Ahli dan Dora bersamaan. Seru nih,
Bukan kerjasama tapi persaingan, haha, ucap Maxell tertawa kecil. Ahli, semangat, kamu pasti bisa. Una mengacungkan dua jempolnya dibalas senyuman pasrah dari ahli. Ruang operasi. Semua tenaga medis sudah siap dengan APD dan peralatan operasi lengkap. Terdengar suara monitor yang menayala mengisi keheningan dinding ruang operasi. Ahli sembari tadi merasa sesak nafas di balik masker medis. Kepalanya rasa berputar-putar ditambah hatinya gelisah memikirkan mimpi semalam. Baik, kasus kali ini laki-laki usia 32 tahun. Dengan keluhan kantuk aorta biskuipit, ada yang bisa jelaskan? Fahri menatap Ahlia dan Dora namun tak ada satupun membuka suara. Dokter Ahli, silakan dijawab, ucap Dora menarik sudut bibirnya mempersilakan Ahli. Katup aorta biskuipit, masalah jantung yang muncul sejak lahir. Artinya, itu adalah kelainan jantung bawaan. Saya rasa kurang tepat, katup aorta berada di antara bilik kiri bawah jantung dan arteri utama tubuh, yang disebut aorta. Kelopak jaringan pada katup membuka dan menutup setiap detak jantung. Flapnya disebut katup. Jika katup tidak, darah mengalir ke arah yang benar. Gangguan inilah yang dimaksud. Dora sengaja memotong penjelasan Ahli yang masih sabar tak ingin menanggapi. Good job, Dora. Dari tindakan bedah termasuk penyempitan atau pembesaran. Dora yang lupa akan hafalannya berusaha menebak jawaban tanpa analisis agar tak didahului Ahli. Ini termasuk penyempitan katup aorta, disebut stenosis katup aorta. Katup mungkin tidak terbuka sepenuhnya. Aliran darah dari jantung ke tubuh berkurang atau terhambat. Saya belum menyebutkan tindakan bedahnya Dora, tutur Fahri tersenyum simpul. Dek. Sambil meneguk ludah yang tercekat, Dora merutuki kebodohannya. Operasi ini akan mengangkat katup yang rusak. Diganti dengan katup mekanis, terang Fahri mencoba mengkode Ahli agar menjawab namun ia tak bergeming. Apa anak ini ada masalah? Kenapa dia melamun, batin Fahri. Ahlia. Iya, ada apa Prof? Sontak Fahri membulatkan mata, dia sama sekali tak mendengar penuturannya dari tadi. Bisa diulangi lagi Prof, maaf, Ahli menggigit bibirnya gusar. Jika dokter tidak fokus maka nyawa pasien akan melayang, ucap dingin Fahri. Izin saya jawab, dari tindakan dapat dianalisis diagnosa pasien mengalami aliran darah ke belakang, disebut regurgitasi katup aorta. Terkadang, katup aorta bikuspidalis tidak menutup rapat. Hal ini menyebabkan darah mengalir mundur, jelas Dora melemparkan senyum kemenangan pada Ahli. Selain katup mekanis apa ada pengganti katup lain? Bisa dengan katup terbuat dari jaringan daging sapi, babi atau manusia Prof, jawab Ahli spontan diringi tatapan tajam dari Dora. Melihat Prof. Fahri yang tak bergeming, Ahli mencoba menjelaskan sebisanya. Regurgitasi aorta akut terjadi pada pasien 20-30 tahun, umumnya ditangani dengan operasi penggantian katup. Namun karena regurgitasi aorta akut menyebabkan gagal jantung, tindakan operasi perlu ditopang obat untuk meningkatkan tekanan darah, seperti dopamin dan antibiotik, jelas Ahli menatap Fahri. Saya tak bertanya tentang itu, berbicaralah ketika kau diberikan kesempatan. Dek. Ahli menghela nafasnya gusar, kenapa dia susah sekali fokus saat ini, apa karena Zain? Operasi dimulai, semua dokter magang mendekat ke arah kaca melihat tindakan bedah berlangsung. Suasana tegang begitu terasa menyelimuti dinding ruangan. Ahli dan Dora bertugas untuk memberikan alat yang sudah steril sekaligus secara langsung memperhatikan bagaimana Prof. Fahri mengganti katup jantung. Semua tenaga medis terkagum. Prof. Fahri mampu mempertahankan fungsi sirkulasi jantung tetap berdenyut sementara reparasi dilakukan. Kemarilah. Fahri memanggil Ahli, sontak dia mendekat ke posisi Fahri saat ini. Dasar. Gini nih kalau punya orang dalam, batin Dora berdecih melihat kedekatan antara Fahri dan Ahli. Sekarang silakan lanjutkan, Fahri menyuruh menjahit kulit di atas tulang dada. Entah kenapa dada Ahli semakin sesak. Perutnya terasa mual melihat organ dalam dada menganga yang terbuka.
bulir keringat dingin berjatuhan di pelipisnya. Bukankah ini mudah terbiasa menjahit luka? Tetapi kenapa tangannya bergetar hebat saat ini? Fahri mengerutkan dahinya heran menatap ahli yang tak sanggup memegang gunting. Kenapa dokter? Ahli kau tidak bisa melakukannya. Tutur Dora. Maaf, aku sedang tidak fokus. Ahli meletakkan gunting tersebut menjauh memilih bersandar di dinding ruang operasi sambil membuka masker medis berusaha menahan sesuatu cairan yang bergejolak di perutnya. Tindakan dilanjutkan oleh Prof. Fahri dengan menutup jahitan pembedahan lalu lampu emergensi operasi mati mendakan operasi telah selesai berjalan sukses. Kini Ahlia tengah menggosok tangannya dengan spons di ruang cuci khusus. Setelah tindakan bedah semua tenaga medis berkumpul membasuh tangan dan tubuh mereka agar terhindar dari kontaminasi mikroorganisme berbahaya selama operasi. Hari ini aku sungguh terkejut dokter. Ahlia, kau tampak berbeda bahkan setelah operasi pun kau masih tak bisa fokus. Dora datang mematikan keran air ahli yang terbuka sementara ahli tak henti menggosokkan tangannya dari tadi. Aku sedang tidak ingin bicara. Apa ada sesuatu mengganggumu dokter? Ahli masalah keluarga atau masalah cinta haha, jangan bawa masalah pribadi ke dunia kerja itu berbahaya. Bakot. Umpat ahli kini spons cuci tangan itu sudah melayang ke muka Dora. Astaga, beraninya kau lupa aku seniormu. Bodoh amat. Bisakah kau berhenti mengurusi hidupku? Kini mereka saling berkacak pinggang mengambil ancang-ancang. Ahli merasakan rambutnya ditarik keras tentu saja tangannya tak tinggal diam kini menarik rambut pendek Dora biar botak sekalian. Ouch, sakit anjing dasar dokter gila. Ahli berusaha melepaskan jambakan Dora yang semakin kuat ubun-ubun kini terasa panas. Astagfirullah, stop. Kalian seperti anak kecil aja Dora. Ahli astaga. Fahri bergegas menghampiri berusaha memisahkan mereka berdua tapi malah dia juga kena seruduk dua banteng ngamuk ini. Biur. Terpaksa Fahri mengguyur mereka dengan air akhirnya kepala mereka bisa berakhir dingin dengan guyuran air tersebut. Kantor Medika Utama Hospital. Brak. Pintu kantor dibanting keras. Seorang wanita berambut pendek berjalan masuk dari ambang pintu menyodorkan sebuah rekaman. Nampaknya video tersebut sedang viral. Banjingan. Siapa yang berani mengambil video ini? Hangaku kalian. Siapa? Dora berkacak pinggang mengalihkan atensi semua orang. Sontak para rekan beranjak dari duduk melihat video yang disodorkan Dora. Maxell yang penasaran mengambil posisi depan dia membaca lantang caption yang tertulis di bawah video. Seorang dokter senior berkelahi dan berujung melakukan tindak kekerasan kepada rekan juniornya diduga karena adanya senioritas. Cek, captionnya salah, tutur Muel menggeleng heran. Sudah kuduga, ini berlebihan, orang itu menyudutkanku, timpal Dora senang Maxell memahami keluhannya. Hahaha, caption yang benar harusnya seorang dokter senior melakukan penganiayaan terhadap junior diduga karena rasa iri dengki, sambil menarik sudut bibirnya Maxell mencancel ucapan yang tadi. Wewe kakak, bener lu Sel, jelas-jelas Mbak Dora duluan ngejambak ahli di video tuh, sadar Mbak, ejek Samuel sontak mendapat tatapan nyalang Dora. Oh si culun udah mulai berani ya sekarang Dora mendekat ke arah meja Muel menarik keras kupluk yang dipakai di atas kepala Muel hingga hampir tercabut. Aduh, maaf Mbak gak bermaksud, TTT, tapi ini fakta, Muel terbata-bata menahan jambakan Dora. Kau tahu rasanya selain ahli, aku juga ingin menjambakmu. Kupluk ini membuat padanganku terasa panas terik. Dora makin mengeratkan jambakannya. Perih ampun Mbak. Nona Dora, panggil Maxell menarik antesi Dora. Jika Muel membuatmu merasa panas terik, maka kebalikannya wajahmu seperti hujan bagiku, ujar Maxell ala gombalan maut membuat jambakan Dora lepas. Hujan, mendung dan suram, sahut Maxell menyunging senyuman dan mengedikan bahu tanpa dosa. Sontak seluruh rekan kantor tertawa mendengar penuturan Maxell. Dora mengepalkan tangannya kesal,
Rasa malu kini meraup pasokan oksigen di ruang kantor. Dora tak berani membuli balik Maxell karena dia menaruh hati pada pria itu, namun Maxell selalu menaruh perhatian pada Ahli. Itulah membuat rasa benci Dora terhadap Ahli sangat besar. Sudahlah Mbah, gak usah ribut-ribut lagi, kami semua di sini gak ada di TKP, toh kami gak ikut bedah, masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin, nasi udah jadi bubur. Lebih baik pikirkan solusinya, yaitu klarifikasi, terang salah satu rekan wanita. Kenapa saya hei Ahli tuh? Nama baik saya sebagai dokter tercemar, di video ini seolah hanya saya yang salah, cibir Dora. Sebaiknya kalian berdua diskusi, gimana baiknya Mbah, selain Mbak Dora, dokter. Ahli juga malu, tapi dia berbeda dengan Mbah, dia berusaha bersikap tenang. Kalian sama saja, selalu membela Ahli, tunggu saja, suatu saat akan menyesali perkataan kalian. Li, kenapa sih? Nasi cuma diaduk-aduk doang, Una bertanya heran melihat Ahli yang tidak sedikit pun menyuap nasinya. Gak nafsu makan Maimunah, erang Ahli. Pasti ada masalah kan yang bikin gak fokus operasi kemarin, lu dokter hebat yang gua kenal Li, wai. Gua mimpi Zain mati ketembak. Una spontan menutup mulutnya kaget. Yang parahnya di mimpi itu Zain rela ketembak gara-gara nyelamati cewek, pakai dipeluk, usap-usap segala lagi. What the hell? Apa gak kepikiran sampai sekarang Zain gak ada kabar sama sekali, Maimunah? Jangan off dulu, mimpi itu cuma bunga tidur, lagian mana mungkin kulkas 2 pintu 5 jendela kayak Zain kayak gitu ke sembarang cewek, jelas Una. Keadaan bisa merubah segalanya Maimun, cinta bisa datang karena rasa kasihan, sahut Ahli menatap kosong piring di depannya. Tapi tergantung juga sih kalau cewek cantik, mungkin, Una mengantung ucapannya. Maimun, Ahli merengek kesal mendengar perkataan Una barusan. Hehehe, bercanda Li, BTW gua kangen banget sama Wira, kira-kira dia ngelupain gua gaya. Una tersenyum mengingat sekilas kenangannya bersama Wira. Seandainya takdir membawa kita bertemu mereka, ya Li. Maksud loh kita nyusul mereka ke perbatasan gitu. Yaga juga abejir, mati ketembak gimana? Kita harus sabar menunggu, sahut Una, dadanya begitu sesak menahan kerinduan. Gue pesen kopi dulu ya biar gak ngantuk. Ahli beranjak dari kursi menuju tempat pesanan minuman. Ketika ia ingin memesan, atensi matanya teralih pada orang di sampingnya. Sontak Ahli memutar bola matanya malas. Bah, Americano dingin satu ya. Kau tahu di luar negeri Americano senilai air comberan karena tampilannya hitam, cair dan pahit, celetuk Dora yang kini berdiri di samping Ahli. Kalau begitu saya pesan air comberan dingin satu Mbah, ucap Ahli menarik sudut bibirnya membuat Dora menganga tak percaya, tampaknya gadis ini memang bersikap tenang. Saya es teh jumbo aja Mbah, yang beli 2 gratis 1, ujar Dora, membuat waiters tersebut menggelengkan kepala. Kau pura-pura bodoh masalah video kita yang viral. Tanya Dora kini tatapan mereka beradu. Aku tahu. Hanya saja tak tertarik mengurusinya, Ahli membuang pandangannya malas. Kau sama sekali tak peduli dengan karirmu. Nama baik kita tercemar akibat video itu, aku curiga kau dalang di balik semua ini. Video itu diviralkan sedemikian rupa menyudutkanku, bahkan sebagian video itu dipotong. Sekarang apa maumu? Tanya datar Ahli. Mudah saja. Bikin video klarifikasi kalau kau yang memancing emosiku dengan membawa urusan orang tua dan pribadi dalam pertengkaran. Dora semakin memajukan posisinya seolah mengancam Ahli. Aku tidak sebodoh itu, biarkan saja viral biar keluargamu malu melihat anaknya menganiaya orang dengan kasar. Kau, silakan Mbak, ini kofenya, total 28.000, suara waiters yang datang memotong ucapan Dora. Lalu Ahli mengeluarkan uang 50.000 selembar, jemarinya mengambil cup kopi tersebut bergegas pergi meninggalkan kantin. Mbah, kembaliannya lupa, teriak waiters menatap punggung Ahli semakin menjauh. Udah sini titipin saya aja,
saya sahabatnya kok. Dora menyomot kembalian uang ahli. Ahli yang sedang menyesap kopi sambil berjalan di lobi dikejutkan dengan Samuel dan Maxell yang sedang kalang kabut berlarian ke arah UGD. Sontak langkah kaki ahli bergerak menyusul mereka. Saya Dr. Maxell, mohon dijelaskan keluhan pasien, ibu selaku kerabatnya. Saya mohon dok, selamatkan anak saya Hicks. Anak saya sesak nafas dok, baru pulang olahraga. Dia jatuh pingsan, dada sakit banget kayaknya dia pegangin terus. Tangis wanita paruh baya bersimpuh di depan pintu ruang UGD. Gawat, sepertinya pasien serangan jantung. Samuel segera memasang alat elektrokardiogram atau EKG, adalah tes untuk mengukur dan merekam aktivitas jantung pada pasien. Kenapa Sel? Tanya ahli cemas bergegas menghampiri. Terlihat Maxell sedang melakukan CPR dengan tegang, jemarinya memompa dada pasien agar mengembalikan kemampuan sirkulasi dalam darah. Tit, monitor terpasang, pacu jantung pasien sangat lemah. Ah, gak bisa, harus diambil tindakan AED, teriak Maxell menatap monitor. Automated external defibrillator, alat listrik kejut jantung. Kalau begitu aku akan panggil Prof. Fahri. Ahli baru ingin melangkah namun tangannya dicegat Samuel. Ahli, Prof. Fahri dan beberapa dokter senior tengah mengadakan seminar di luar kota. Ahli membulatkan matanya, dia tak tahu jika Fahri sedang tidak ada di rumah sakit. Kita harus panggil dokter senior lain, kita tidak diizinkan menggunakan AED. Ini jam istirahat ahli. Tidak ada dokter jaga selain kita, bentak Maxell. Kalau begitu biarkan kita sendiri mengambil tindakan. Apa? Kau gila? Waktu kita tidak banyak. Ahli menarik alat kejut jantung di sudut ruang UGD, memasangnya sesuai prosedur yang ia pelajari. Walaupun gagal nanti setidaknya dia tidak terdiam pasrah. Bersiaplah. 1, 2, 3, tap. 120 joule. Dada pasien berlonjak ke atas akibat kejutan namun tak ada peningkatan reaksi detak jantung. Tambah tegangan 150 J. Baik bos, sahut Muel. Tap, naikkan 200 J. Kalian memang tidak waras. Maxell tertunduk lemas bersender di dinding UGD. Perlahan garis gelombang EKG mulai muncul. Ahli sigap mengkode Muel untuk memberikan CPR. Namun tiba-tiba detik selanjutnya layar EKG menampilkan garis gelombang lurus bersamaan bunyi denging, membuat jantung mereka bertiga hampir meloncat. Ahli dan Maxell spontan beranjak memompa jantung pasien tanpa henti. Mereka saling memandang dengan tatapan frustasi. Hampir 5 menit tak ada respons apapun. Maxell dan Muel menghentikan aksinya, tubuh mereka tertunduk lemas di lantai UGD. Pasien meninggal pukul 12.48, tutur Muel menatap pasrah jam tangannya. Ahli yang masih tak berhenti menekan berulang kali memberikan CPR terhadap pasien tersebut, bulir keringat bercampur air mata menghiasi wajahnya. Sudah ahli, hentikan, ini di luar kendali kita. Maxell menarik tubuh gontai ahli lalu membawa ahli ke dalam dekapannya. Bersambung.